Yang paling parah itu ketika malam itu saya merasakan gelisah yang begitu luar biasa. Jadi di mana saya nggak bisa tidur, dada saya tuh kayak panas, kayak kebakar. Jadi rasanya tuh kayak dada tuh sesak, tapi panas gitu, panas terbakar, pusing, panas tinggi. COVID ini yang berbahaya itu adalah kita itu sampai dibuat untuk berpikir negatif. Jadi berpikirnya tuh kayak mati. Nah itu yang bahaya. Cuman juga ada juga momen, kalau menurutku ya, nah kita tuh penyintas itu roller coaster gitu. Jadi di hari-hari pertama tuh bisa kayak kita tuh moodnya tuh ada kadang baik, ada kadang kayak moodnya tuh bad mood kayak gitu. Jadi kayak Aldwin bilang tadi kayak menarik diri, kayak gak mau disentuh sama orang-orang itu. Kalau menurutku sama sepengalaman teman-teman yang sharing juga teman-teman sekitarku tuh kayak memang ada momen kayak gitu. Ada teman-teman yang juga menyertai saya di dalam isoman ini. Saya dikirimi banyak obat-obatan, saya dikirimi prebiotik gratis lagi prebiotiknya, saya dikirimi makanan, dikirimi banyak. Terus merasa aduh isoman, terus takut dan khawatir kasih ya. Sangat penting untuk vaksin dan segeralah untuk bervaksin karena perbedaannya sangat jauh antara saya yang sudah divaksin pertama dengan pembantu saya yang belum mengalami vaksin sama sekali. Saya sudah vaksin, saya kuat dan dikuatkan oleh Tuhan juga, oleh doa-doa dari teman-teman juga. Tetapi pembantu saya yang tidak divaksin akhirnya kan tertular juga dari saya ya, dia sudah tidak ada. Pada hari ketiga, hari keempat itu tiba-tiba nggak bisa cium, terus rasa makanan berkurang gitu kan. Nah terus hari berikutnya nggak bisa cium, terus itu rasa juga nggak ada, hilang semua. Sempet panik, tapi ya beruntung sih punya temen-temen yang support ya, kayak dengar kesaksian orang-orang kan jangan pernah panik apa ya, saya selalu nggak panik. Sekalipun saya nggak bisa rasa, saya nggak bisa cium. Karena mikir terus agak panik ya, udah mau hilang gitu tidurnya, tapi tiba-tiba tuh bangun Pak, tiba-tiba bangun kayak disuruh ngambil napas gitu, kayak kaget gitu loh. Itu yang membuat saya jadi satu hari tidur, satu hari saya nggak tidur. Nanti besok gitu lagi, satu hari tidur, satu hari nggak tidur. Saudara ketahui bahwa Tuhan bersamamu hari-hari ini. Mungkin Anda di sekeliling kita ada perasaan kesepian, tidak dicintai, apalagi kalau kita diisolasi ya. Tapi hiruk pikuknya kota ini, kita kadang-kadang merasa juga kesepian. Jika Anda tahu perasaan ini, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa Anda tidak sendirian. Anda benar-benar tidak sendirian. Kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh.
Hati kami merindukan Engkau, jiwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Ku rindu melayanimu,
Engkau mau berbicara pada setiap kami pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tolong kami supaya kami boleh fokus Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadikan hati kami tanah yang subur. Supaya setiap benih firman ditaburkan Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Soulmate of God, puji nama Tuhan. Kita bersyukur masih bisa mengikuti ibadah online sampai hari ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan saudara hari ini, di tempat saudara masing-masing tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saat sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dalam perikopnya, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Allah dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji nama Tuhan. Soulmate of God, dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan banyak tantangan kehidupan. Dan dua reaksi manusia bisa bersungut atau manusia bisa bersyukur. Ya, manusia bisa bersungut-sungut tatkala dia berpikir segala sesuatunya itu secara negatif. Ya, dia melihat keadaan di sekelilingnya, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekelilingnya. Itu membuat orang itu bersungut-sungut saat menghadapi keadaan. Ya, tetapi orang yang bersyukur, dia bisa melihat segala sesuatu dengan sisi positif. Ya, dia melihat sesuatu dengan hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kebiasaan dalam kehidupan kita, apakah kita menjadi orang yang bersungut atau bersyukur, itu yang akan kita renungkan saat sore hari ini. Ya, firman Tuhan sore hari ini judulnya bersungut versus bersyukur. Nah, sore hari ini kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari Bilangan ini. Inti masalah dalam pembacaan kita saat sore hari ini ialah orang Israel itu sudah pengen cepat-cepat masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, jadi saat Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan yang paling dekat, ya, untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan membawa mereka berputar, ya, membawa
bahwa mereka berputar sampai akhirnya ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ya, diutus pengintai-pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Ada orang-orang yang menyebarkan hoax, memberitakan kabar busuk bahwa di Kanaan itu musuhnya besar-besar, ya, dan ada orang-orang Israel yang bersungut-sungut lagi. Ya, mereka mengatakan, kenapa kami harus dibawa keluar dari Mesir kalau hanya untuk dibunuh, kalau hanya untuk dimatikan. Mari kita mengangkat seorang pemimpin dan kita kembali ke Mesir. Dan itu benar-benar membuat Tuhan marah, sehingga mereka harus mengalami hukuman. Perjalanan mereka di padang gurun lebih lama lagi, sampai 40 tahun lamanya. Sehingga generasi pertama yang berusia 20 tahun ke atas harus mati di padang gurun dan tidak sampai masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan di sini, ya, mereka terus melalui perjalanan yang lama, perjalanan yang panjang, proses yang panjang. Ya, soulmate of God, dalam kehidupan kita ada saatnya Tuhan mengizinkan kita melalui proses yang panjang di dalam kehidupan. Tuhan tidak suka kita instan menikmati janji Tuhan. Ada proses yang harus kita lalui. Ya, ada saat Tuhan mengizinkan kita menunggu lama janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Ya, ada saat kita harus diproses dulu untuk menikmati janji Tuhan. Karena apa? Lewat perjalanan yang panjang, lewat proses yang panjang, orang akan semakin melihat keajaiban Tuhan. Seperti orang Israel, ya, melalui perjalanan yang panjang, mereka menemui banyak kesulitan, tapi dalam kesulitan-kesulitan itu mereka melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam setiap perjalanan mereka. Mereka melihat bagaimana Tuhan ajaib menolong mereka, ya, selama mereka mengandalkan Tuhan. Ya, lewat perjalanan yang panjang, orang Israel diuji, ya, pilih bersungut atau bersyukur. Nah, sayangnya kebiasaan orang Israel, habit orang Israel ini sangat mudah untuk bersungut-sungut. Setiap kali ada kesulitan, mereka bersungut. Setiap kali ada yang mereka inginkan, yang tidak bisa tercapai, mereka bersungut. Saat mereka didisiplin oleh Tuhan, mereka pun bersungut-sungut. Ya, reaksi bangsa Israel dalam pembacaan kita saat sore hari ini itu juga menunjukkan bahwa bangsa Israel ini, ya, bersungut. Ya, bangsa Israel ngomel. Ya, kalau kita lihat di ayat yang keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Kata menahan hati di sini dari bahasa aslinya itu, bangsa Israel sudah patah semangat, sudah tidak sabar. Mereka sudah tidak sabar dengan lamanya perjalanan. Dan kebiasaan mereka, habit mereka itu saat menghadapi kesulitan selalu ngomel, bersungut, yang melawan Allah dan pemimpin. Kita lihat ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, omelan mereka menyalahkan pemimpin, ya, menuduh pemimpin, menuduh Tuhan. Mereka menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu mau mereka keluar dari Mesir hanya untuk membuat mereka mati di padang gurun. Ya, dan celakanya mereka tidak bersyukur dengan makanan yang Tuhan beri selama ini. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka lapar, mereka minta makan. Ya, Tuhan berikan mana dari surga dan mereka katakan ini rasanya seperti kue madu. Ya, tetapi saat lama-kelamaan mereka makan, di sini mereka mengatakan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, dalam bahasa aslinya mereka mengatakan perkataan yang lebih pedas, yang lebih menyakitkan, lebih nyelekit. Ya, mereka katakan, ya, kami benci makanan yang tidak berguna ini. Ya, bayangkan betapa mereka menghina berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, soulmate of God, anak-anak muda, jangan sampai habit ini, kebiasaan ini juga ada di antara kita. Kalau Tuhan hari ini memberkati kita bisa makan, ya kita syukuri. Ya, jangan selalu setiap kali kita makan, kita mengomel, ya makanan ini kok seperti ini rasanya, kok seperti itu rasanya, ya, dan itu menjadi kebiasaan kita setiap hari. Misalnya sudah dimasakkan oleh mama kita, sudah dimasakkan oleh istri, sudah dimasakkan oleh pembantu mungkin, ya kita ngomel terus menikmati berkat Tuhan, ya selalu mengejek, memprotes, ya menghina,
ya masakan itu, ya mensyukuri berkat Tuhan. Kalau mungkin sesekali lah saat kita sakit kita tidak bisa makan, menikmati makanan itu, ya mungkin wajar. Atau mungkin satu kali yang masak itu salah masak, mungkin keasinan dan itu benar-benar tidak bisa dimakan, dan itu sekali-sekali terjadi, tidak masalah. Tapi kalau itu selalu terjadi setiap hari, setiap kali masakan kita tidak bersyukur, kita selalu protes, ada saja yang diprotes. Nah itu sama dengan orang Israel ini, kita sama tidak menghargai berkat Tuhan, apalagi kebiasaan membuang-buang makanan. Ya, kita kan setiap kali mau makan kita berdoa, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tapi setelah amin kita ngomel-ngomel, masakannya kok seperti ini, kok seperti ini. Nah lalu apa artinya doa kita tadi? Kita mengatakan terima kasih Tuhan, atau mungkin kita tidak berdoa langsung makan dan ngomel lagi. Wah itu lebih tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita harus belajar bersyukur dengan setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang Israel ini, ya sudah dikasih makan oleh Tuhan, mereka bahkan mengatakan mereka benci makanan yang tidak berguna. Makanan yang tidak berguna selama ini mereka hidup dari mana? Ya mereka hidup dari makanan itu yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka mengatakan makanan itu tidak berguna. Ya mereka sangat menyakiti hati Tuhan, ya sehingga Tuhan sangat-sangat murka. Tuhan mendatangkan ya hukuman atas mereka. Kita lihat Bilangan 21 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya, Tuhan mendatangkan murka dan hukuman kepada orang Israel, yaitu didatangkan ular-ular tedung. Ya, ular tedung ini dalam bahasa aslinya artinya ular ganas, ular api. Ya, ular ini memagut dengan sangat cepat seperti mereka mempunyai sayap, dan dikatakan ular api karena panas. Ya, begitu mereka menggigit langsung mendatangkan demam yang tinggi dan orang itu langsung mati. Ya, tidak tertolong lagi. Dan ini begitu banyak, ya sangat mengerikan. Ya, kalau yang namanya ular itu kan binatang yang sangat mengerikan. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya sampai termimpi-mimpi. Ya, betapa mengerikannya orang Israel waktu itu hidup di mana-mana, lalu melihat di kanan kiri semuanya ada ular. Ya, saya hidup di pedalaman Kalimantan ini, di Binuang ini. Ya, salah satu makhluk yang paling saya takuti, yang paling horor buat saya tinggal di desa adalah Mr. U, kita katakan. Ya, Mr. U, ular. Ya, kalau kita ketemu itu, rasanya saya itu jalan kemana-mana itu sepertinya saya dikelilingi oleh ular, walaupun ketemunya cuma satu kali tadi, tapi rasanya saya jalan itu ya di mana-mana sepertinya ada ular. Dan saya punya pengalaman dengan ular ini. Ya, dan saya sangat bersyukur Tuhan itu melindungi anak saya yang kecil. Ya, waktu itu anak saya yang kecil namanya Aracel, yang anak saya yang kedua. Waktu itu dia masih berumur 1 tahun 1 minggu, dan saya sedang membawa dia jalan-jalan di roda-roda. Ya, di kereta bayi itu saya taruh dengan tanpa curiga. Ya, saya taruh dia di situ di dalam gereja waktu itu. Ya, saya bawa keliling-keliling di dalam gereja. Ya, tiba-tiba saat saya membawa anak ini berkeliling-keliling dalam ruangan gereja itu, tiba-tiba saya melihat ada sekelebat makhluk kecil ya keluar dari antara kaki anak saya yang mungil itu, yang tidak berdosa. Dia sedang ketawa-ketawa, dia sedang senyum-senyum. Tiba-tiba saya lihat ada makhluk kecil itu keluar dari antara kakinya. Ternyata di bawah tempat tidur ya si anak ini ternyata bersembunyi Mr. U yang kecil itu, ya warnanya coklat kehitaman kecil. Ya, saya langsung lompat ke atas kursi dalam posisi hamil si kembar waktu itu ya. Ya, saya lompat ke atas kursi, lalu angkat anak saya dari atas seperti ini. Saya periksa di bajunya, barangkali masuk binatang itu atau gimana. Tapi saya periksa lagi di kereta itu, ya binatang itu sudah tidak ada. Oh, jadi saya pikir, oh mungkin saya tadi berhalusinasi. Saya pikir mungkin tali yang ada di kereta bayi itu, saya pikir itu ular. Ya, jadi saya lihat dia sudah tidak ada. Ya, tapi keesokan harinya ketika papanya misalnya itu sedang bersih-bersih, ya tiba-tiba ada ular itu di dalam gulungan karpet ya. Dan saya tanyakan ularnya modelnya seperti apa, coklat hitam kecil. Ya, lalu langsung dibunuh oleh papanya, dan ular itu berdiri tegak. Ya, artinya
Ular itu adalah ular kobra yang masih bayi, dan itu ada keluar dari antara kaki anak saya. Ya Tuhan, saya di situ sangat benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Saya bersyukur anak saya itu namanya Arasel, artinya kuat dan terlindungi oleh Allah. Dan di situ saya benar-benar bersyukur merasakan Tuhan itu benar-benar melindungi anak ini. Ya, nyaris sedikit saja di antara kakinya kalau dia bergerak atau bagaimana ular itu memanggut, saya tidak bisa membayangkan. Tapi puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, ya anak ini benar-benar terlindungi oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menghilang ular itu begitu saja. Ya tadi besoknya ketemu di dalam gulungan karpet itu. Ya saya bersyukur tidak terjadi apa-apa dengan anak saya. Nah itu baru satu ular, saya langsung jalan kemana-mana. Itu sepertinya sangat mengerikan. Hati saya tidak tenang, jangan-jangan nanti ada di sini, jangan-jangan nanti ada di sana. Dan ini dialami oleh orang Israel. Di mana-mana ada ular. Saudara bisa bayangkan kengerian yang terjadi pada waktu itu, betapa ngerinya. Dan ular ini ular yang mematikan. Nah, karena ngomel mendatangkan murka Tuhan, karena bersungut-sungut mendatangkan murka Tuhan. Sebab itu Israel itu menjadi peringatan bagi kita sampai hari ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, jangan kita mencobai Tuhan. Ya, artinya kita itu ngetes. Ya, kita meragukan, kita tidak percaya dengan kebaikan Tuhan. Malah mungkin kita menuduh Tuhan, ya mau bikin hal yang nggak baik dengan hidup kita. Seperti orang Israel kebiasaan menuduh Tuhan. Tuhan mau bikin kita mati ya di sini. Ya akhirnya mereka mati sungguhan, banyak yang mati di antara mereka. Ya, jangan kita kebiasaan ketika menghadapi sesuatu yang sulit kita bersungut, kita menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, ini mau bikin apa dengan hidup saya? Tuhan kok jahat sekali dengan hidup saya. Nah, itu kebiasaan kita menuduh Tuhan. Kita mencobai Tuhan, kita meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai karena kita punya habit yang suka bersungut-sungut, entah lewat perkataan, entah di dalam hati, entah lewat media sosial. Ya, jangan sampai karena kita punya kebiasaan bersungut-sungut itu Tuhan marah dengan kehidupan kita. Mungkin kita tidak seperti orang Israel yang langsung mati, tewas seketika. Ya, tapi mungkin secara rohani, kalau kita terus bersungut-sungut, kita akan mengalami mati rohani. Kita memuji Tuhan, tidak ada rasa syukur dari hati kita. Ya, tidak ada rasa ungkapan kita kagum dengan Tuhan. Ya, karena hidup kita selalu bersungut, kita memandang segala sesuatu dengan negatif, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Ibadah kita pun terasa mati. Ya, kita merasa mati rohani, tidak ada yang kita rasakan dari ibadah. Ya, seperti orang-orang Israel ini. Ya, dalam kehidupan di dunia ini ada banyak dosa yang mematikan kehidupan rohani seseorang. Awalnya dari apa? Tidak bersyukur. Ya, karena tidak bersyukur, ya diberkati Tuhan sudah segini, karena tidak bersyukur akhirnya mencuri milik orang lain, jatuh di dalam dosa. Dosa adalah maut. Ya, jadi mati rohani. Ya, lalu kemudian tidak bersyukur, jadi hedonisme, pengen segala sesuatu dibeli, akhirnya banyak hutang, ya jatuh di dalam dosa. Ya, tidak bersyukur, akhirnya workaholic parah, sampai tidak tahu lagi mana pekerjaan halal, mana pekerjaan haram. Ya, dosa pun diterjang. Yang penting ya saya bisa mendapatkan lebih, ya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, orang yang tidak bersyukur itu selalu pengen yang lebih-lebih. Ya, tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan kepadanya hari ini. Nah, kita belajar, kita ubah ya habit kita. Jangan menjadi orang yang bersungut-sungut, tapi menjadi orang yang punya kebiasaan bersyukur. Ya, kalau dunia ini sekarang banyak orang yang lupa bersyukur, ya mungkin wabah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di antara kita saat ini, ya seperti orang Israel yang pada waktu itu diserang ular-ular tedung. Ya, kalau pada waktu itu kan orang Israel diserang ular-ular tedung, ya di mana-mana ada ular tedung. Sekarang kondisi yang kita alami, di mana-mana ada COVID, mau di kota, mau di desa, semuanya ada COVID. Dulu orang selalu bertanya, di sana ada COVID, ya karena di sini di desa, ya ada juga pada akhirnya. Dulu cuma di kota-kota saja, ternyata sampai akhirnya juga masuk ke wilayah kita, ya di mana-mana ada COVID.
ya. Dan ini sebenarnya mengembalikan kita, mengingatkan kita untuk kembali bersyukur. Ya, situasi saat sekarang ini memang orang dikembalikan pada habit yang sebenarnya, yaitu bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Yesus kan mengatakan, Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi kita dikembalikan kepada kebiasaan untuk bersyukur. Hari ini kalau kita sehat itu sangat bersyukur. Ya, dulu mungkin kita lupa, kita sehat, kita anggap itu biasa. Tapi kalau hari ini sehat itu bersyukur. Makanya saya pernah bilang ya sama teman saya, sekarang itu pertanyaan yang paling penting ya adalah pertanyaan apa kabar? Anda sehat? Itu pertanyaan yang paling penting sekarang, karena sudah banyak orang yang mengalami sakit. Ya, mungkin Anda yang sedang mengikuti ibadah online ini saat ini juga sakit. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan izinkan semuanya terjadi untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita sehat, kita bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bersyukur. Ya, kita bisa makan hari ini, kita bisa kerja hari ini walaupun mungkin dipotong gajinya, walaupun mungkin penghasilannya tidak sebagus sebelum Covid. Tetap bersyukur, masih tetap ada yang bisa kita nikmati. Dan lewat keadaan ini, kita semakin melihat Tuhan itu sempurna memelihara kehidupan kita. Ya, selalu mengucap syukur. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, selalu membuktikan dalam bersyukur itu ada mujizat. Ya, pujian yang sering kita dengarkan, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Ya, dalam mujizat, dalam bersyukur, ya ada mujizat di dalam bersyukur. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, Yesus memberi teladan kepada kita. Mazmur Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ya, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan, dan mereka membagikannya kepada orang banyak. Ya, Yesus waktu itu di sini ceritanya Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, bisa memberi makan 4.000 orang. Diawali dengan apa? Mengucap syukur. Ya, hari ini mungkin kita tidak seperti Yesus yang bisa melakukan mujizat. Kita punya roti cuma 2 di rumah, tiba-tiba berubah menjadi 10, menjadi berapa, menjadi 200 roti. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi di sini kita mengambil suatu kesimpulan, ya, di dalam mengucap syukur yang kelihatannya tidak cukup, ya, menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya, saat kita mengucap syukur dengan berkat Tuhan, mungkin sedikit kita diberi oleh orang lain berkat, mungkin itu sedikit. Ya, jangan bersusu, aduh ini apa, orang kasihku cuma 50.000, mana bisa ini buat saya jajan sehari tok sudah habis. Ya, jangan bersungut-sungut. Berapapun berkat yang kita terima, ya saat kita terima dengan rasa syukur, ya ternyata itu lebih dari cukup. Ya, Tuhan berkati kita berapapun, Tuhan sangat memperhatikan hidup kita dan kita harus syukur itu. Saat kita mengucap syukur yang tampaknya tidak cukup, ternyata bisa cukup, bahkan lebih dari cukup, karena Yesus sendiri yang mengajarkan itu. Diawali dengan mengucap syukur. Mau makan, kita mengucap syukur, ternyata makanan ini sehat, makanan ini mengenyangkan buat kita. Selalu ingat, ada banyak di antara kita orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan. Ya, jadi kalau kita bisa makan hari ini walaupun mungkin sedikit, ya mungkin kita sedang kekurangan berkat Tuhan, ya tetap mengucap syukur itu akan menjadi lebih dari cukup buat kita. Ya, saudara, kalau melihat dalam perjamuan kudus, Yesus juga mengawali yang mengucap syukur atasnya. Ya, dan perjamuan itu mengandung kuasa. Dalam mengucap syukur ada mujizat. Ya, yang tidak cukup menjadi cukup, ya, dan dalam mengucap syukur ada kuasa, ya, yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah ragukan Tuhan. Ya, di sini murid-murid itu ketika Yesus memberi makan 4.000 orang ini, kalau kita lihat di ayat yang ke-4, Markus 8 ayat yang ke-4, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat
memberi mereka roti sampai kenyang, karena mereka hanya punya 7 roti. Bagaimana mau beli di mana ya orang sebanyak ini? Padahal di perikop sebelumnya di dalam Markus 6 itu kita melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Ya, tetapi ternyata kadang pada saat menghadapi peristiwa yang baru, walaupun mungkin sama dengan yang lalu, orang itu bisa menjadi ragu. Mungkin kita juga seperti itu hari ini. Ketika menghadapi suatu persoalan, kita kembali ragu dengan kebaikan Tuhan. Padahal kemarin Tuhan sudah menolong kita. Ya, Soulmate of God, tetap ingat kebaikan Tuhan. Ya, jangan ragukan Tuhan dan pertolongannya. Pertolongan Tuhan itu tetap bagi setiap kita. Ya, pertolongan Tuhan tetap sama. Ya, baik kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita asal kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Ya, jangan pernah mencobai Tuhan. Ya, apakah Tuhan itu baik atau tidak baik? Ya, kita meragukan, kita tidak percaya dengan kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan itu tetap setia dengan pertolongannya. Baik sebelum corona, saat corona, ya Tuhan tetap setia menolong kita semuanya. Ya, ada mujizat di dalam bersyukur. Ya, Soulmate of God hari ini yang sedang mengalami sakit mungkin, ya tetap naikkan syukur kepada Tuhan, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, di situ mungkin sakit Anda belum langsung sembuh, tetapi setidaknya saudara punya kekuatan. Ya, di dalam hati saudara Tuhan taruhkan hati yang gembira saat saudara memuji Tuhan. Ya, dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, jadi tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, psikolog di Amerika menuliskan seperti ini. Rasa syukur membuat orang berbuat kebajikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan mendukung kehidupan sosial yang baik, yang berdampak positif terhadap kesehatan fisik dan kesehatan psikologis. Nah, itu sebabnya salah satu terapi ya untuk terbebas dan pulih dari berbagai macam penyakit itu adalah melatih diri kita untuk tetap berpikir positif dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini ada yang sakit, jangan semakin pikirkan sakit itu, jangan semakin pikir negatif itu, tetapi berusaha kita berpikir positif, kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghadirkan sukacita surga tetap ada di hati kita, sehingga kita mampu melawan semua rasa sakit yang kita alami hari ini. Dan semua Tuhan tolong, ya, bulu-bulu kesembuhan mengalir saat ini. Ya, biarlah Tuhan selalu menolong kita. Kita kembali ke bilangan tadi ya, bilangan pasal yang ke-21. Ya, saat manusia melawan Allah, di situ ada kematian. Ya, mati secara fisik, mati secara rohani, tetapi ada solusi yang Tuhan berikan saat umatnya berseru kepada Tuhan. Di Bilangan 21 ayat yang ke-7, orang Israel berseru kepada Tuhan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Mereka berdoa supaya ular itu dijauhkan, tetapi Tuhan tidak menjauhkan ular itu. Tuhan memberi solusi seperti ini, ayat yang ke-8. "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Ya, ini ular tembaga ini disebut Nehustan. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 oleh Hizkia, Nehustan itu pada akhirnya harus dimusnahkan karena orang Israel justru menjadikan Nehustan, ular tembaga ini, ya, sebagai penyembahan berhala. Mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka menyembah itu. Ya, jadi sebenarnya Nehustan ini sebagai tanda pertolongan Allah, pemulihan Allah bagi dosa Israel. Ya, kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15. "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Keselamatan yang Tuhan janjikan, yang menolong umatnya, ya, yang berdosa. Ya, Nehustan ini sebagai tanda pertolongan Allah ketika orang Israel memberontak melawan Tuhan. Ya, mereka berdosa. Ya, di situ ular-ular tedung itu tidak dijauhkan, tetapi siapa yang terpagut saat melihat ular tembaga itu akan tetap hidup. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita hari ini.
dosa yang bisa memagut kita kapan saja, bisa membuat kita mati secara rohani kapan saja, itu terus ada di sekeliling kita. Dosa tidak dijauhkan daripada kita, tinggal bagaimana kita berjuang melawan dosa itu. Tetapi saat kita terpagut oleh dosa, ya entah kapanpun itu, saat kita lemah, kita terpagut oleh dosa, kita berbuat dosa, ya kita harus memandang kepada Yesus, Juru Selamat yang sanggup membebaskan kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Hari ini Sobat of God, setiap kita mungkin sedang mati rohani karena dosa itu sudah memagut kehidupan kita. Ya, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita, pandang lagi Yesus Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Pandang Yesus Juru Selamat. Ya, ingat Yesus yang kita andalkan, bukan sekedar kita punya kalung salib kita mungkin besar, ya di rumah di segala sudut ruangan kita punya kayu-kayu salib, ya kita mungkin takut kita gunakan kayu salib itu untuk mengusir hantu-hantu yang kita pikir, ya itu seperti di film-film. Ya jangan andalkan kayu salibnya, itu seperti sama dengan orang Israel, ya yang membuat Tuhan marah dengan mereka memberhalakan Hustan. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat, kita lihat sebentar. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Dialah Hizkia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya, jadi di sini Tuhan tidak ingin kita itu memberhalakan bendanya, tapi Tuhan ingin kita memandang kepada siapa penolong itu. Ya, jadi hari ini jangan memberhalakan salib, kayu salib, benda salib, ya tetapi andalkan Yesus, ya Juru Selamat, ya dalam kehidupan kita. Andalkan Yesus dalam segala hal kehidupan kita. Ya saat kita sakit, ya pandang Yesus. Saat dosa hari ini membelenggu hidup kita, dosa sudah memagut yang kehidupan kita, sampai kita hari ini mati secara rohani, kita tidak bisa berdoa, tidak bisa bersekutu karena kita sedang terikat oleh dosa. Ya solusinya pandang Yesus Juru Selamat yang sudah mati menyelamatkan hidup kita semuanya. Dan hidup kita itu harus fokus, ya dengan hal-hal yang bersifat kekal. Itu yang akan memampukan kita untuk bersyukur. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi jadikan salah satu alasan kita mengucap syukur itu karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ini anugerah terbesar di dalam kehidupan kita yang wajib kita syukuri. Itu syukur terbesar dalam hidup kita. Kalau kita fokuskan pikiran kita kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, kita sulit bersyukur. Ya, mari kita fokus pada hal-hal yang kekal supaya kita bisa bersyukur. Kalau kita hanya memikirkan hal yang ada di sekitar kita, hal dunia, itu akan membuat kita punya habit kita gampang bersungut-sungut. Tapi kalau kita fokus pikiran kita kepada Tuhan, kepada hal-hal yang bersifat kekal, pada pertolongan Tuhan yang ajaib yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita akan dimampukan untuk selalu bersyukur. Ya, renungan bagi kita saat sore hari ini mengingatkan kita bagaimana habit kita sekarang ini. Apakah kebiasaan kita itu suka bersungut-sungut atau kebiasaan kita suka bersyukur? Ya, mengeluh bersungut-sungut itu membuat yang susah jadi makin susah, yang mendatangkan kesusahan. Tetapi saat kita bersyukur mendatangkan mujizat. Saat kita bersyukur mungkin masalah kita belum selesai, tapi setidaknya dengan bersyukur kita mempunyai kekuatan untuk bersukacita dan tetap bersemangat. Ya, dalam Amsal dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya,
jadi hati-hati. Kita ingat firman Tuhan sore hari ini, mengomel itu bukan sekedar persoalan kita mengucapkan kata-kata, tapi sebenarnya kita sedang meragukan kebaikan Tuhan, ya. Dan jangan sampai Tuhan murka dengan kehidupan kita karena kita menjadi orang yang punya kebiasaan bersungut-sungut, tidak bersyukur dengan berkat Tuhan. Ya, sore hari ini kita diingatkan, mari kita ubah kebiasaan kita di hadapan Tuhan, ya. Jangan menjadi orang yang suka bersungut-sungut, tapi jadilah orang yang suka bersyukur. Setiap hari tanyakan kepada hidup kita, diri kita, sudahkah saya bersyukur hari ini? Ya, jangan lupa bersyukur. Ya, Tuhan senang dengan setiap syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ya, biarlah di masa-masa ini kita semakin menjadi kuat di dalam Tuhan, ya, semakin bersyukur di dalam segala keadaan, dan itu akan menguatkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-muji namamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Hamba-hambamu yang telah melayani Engkau Tuhan, berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah besok, ibadah raya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Hamba-hambamu yang telah Kau persiapkan, Engkau berkati. Biarlah setiap firman yang disampaikan, pujian yang disampaikan, boleh menyegarkan kami, dan firman-Mu boleh menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menerima berkat dari Engkau Tuhan. Berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Balik dari jalan kami yang jahat, katakan oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, katakan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati kita, katakan
mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah, oh, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, dan pulihkan, oh, dan pulihkan kembali negeri kami.